Gang Subur berada di wilayah Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Di sini 61 tahun yang lalu Abah lahir, menikmati masa kanak-kanak, tumbuh kembang menjadi remaja dan dewasa. Pada awal tahun 1990-an mulai terjadi penggusuran tanah milik warga Gang Subur. Dibeli oleh suatu perusahaan pengembang yang akan menggantikannya menjadi sebagai area bisnis. Kini Gang Subur yang terdiri dari RW 06, RW 11 serta tetangganya RW 03 sudah berubah menjadi tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar. Karena meskipun sudah berlangsung selama 30 tahun, penggusuran rumah masyarakat masih belum tuntas, dan pihak pengembang juga belum mulai melakukan pembangunan apa-apa. Yang masih bertahan di wilayah RW 06 tinggal Pak Nanda ZB, mantan Pak RW. Beliau bertahan di sana karena merupakan pengurus wilayah sekaligus sebagai pengurus aktif Masjid Al-Ikhlas yang masih kokoh berdiri. Video ini dibuat sebagai kenang-kenangan bagi semua warga yang pernah tinggal di Gang Subur dan Gang Makmur yang kini sudah terpencar ke berbagai wilayah di sekitar Jakarta. Video ini juga diharapkan sebagai informasi tentang perkembangan tanah kelahiran kita, tanah tempat kita bermain waktu kita masih kecil, tanah kita menumpahkan kreativitas waktu kita remaja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Sekarang Abah lagi ada di wilayah RW 06 Gang Subur, Jakarta Pusat, di depan ITC Proximas. Ini dulu tempat lahirnya Abah nih. Tempat lahir sampai gede sekitar ya lahir tahun 60-an ya. Terus kemudian pada waktu habis nikah Abah itu kemudian keluar dari Gang Subur. Gang Subur sekarang tentu yang ada udah jauh berbeda dengan Gang Subur yang dulu. Gang Subur yang dulu kan penuh masyarakat. Bang pernah sempat jadi aktivis pemuda di sini, pernah jadi anggota Karang Taruna, bahkan juga ketua pemuda dan remaja Islam Jakarta. Sekarang boleh dikatakan udah gak ada lagi nih ya, udah pada habis, orang udah pada pindah karena tempat ini sekarang jadi milik PT. Katanya digusur-gusurin mau bentuk apa ya, bentuk perumahan atau toko atau maka sekarang saya ini ditemenin temen atau sobat kecil Abah, Pak Nanda ZB. Tapi sekarang saya nggak tahu apa itu ZB. Dari Z sampai B biasanya kan dari B sampai Z ya, kita balik dari Z sampai B jadi maju. Oke, kita pengen tanya-tanya, ngobrol sedikit sama Pak Nanda. Kamu untuk teman-teman yang udah pada mencar ya, anak-anak Gang Subur yang sekarang entah ada di mana, pengen tahu bagaimana kondisi sejarah
dan penggusuran. Kira-kira penggusuran mulai tahun kapan ya? Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Itu dulu awalnya pakai nama Kudamas, Apa aja udah mas? PT-nya. PT-nya, oke. Dengan nama Kudamas, harga per meter cuma 260.000 per meter. Ya. Tapi karena nggak berjalan, kita rapat naik 500. Pada ketemu 1 juta, udah nama Duta Pertiwi. Diganti Duta developernya ya. Pertiwi, developer. Duta Pertiwi itu anak cabang dari Roxima, dari Sinarmas, Sinarmas Group. Oke. Ya, terus lambat laun akhirnya naik. Dia naik tuh nggak sekaligus, naik sekian gitu, naik bertahap. Dari 1 juta, 1,5 juta, terus 2 juta. Nah, jadi yang jual ya mereka yang mungkin rumahnya udah terlalu parah, kalau dia ngebangun itu tuh sekian, mesti habis sekian, akhirnya dijual. Karena yang dibelinya bukan bangunan, tanah yang dibeli. Tanahnya ya? Tanah. Bangunan nggak dihitung berarti? Bangunan nggak dihitung, pada saat mencapai 3 juta mulai ramai yang jual. Tahun berapa tuh kira-kira? Itu kurang lebih 15 tahunan lalu ya. 15 tahun lalu. Dulu masih bergerak dari 250 sampai ke 5 juta ya. 3 juta dulu. 3 juta. Itu mulai langsung Itu mulai ramai tuh orang. mulai ramai. Ya pada umumnya mereka yang jual itu karena kondisi rumahnya udah tua ya. mulai tua, udah artinya untuk kebangun pun nggak sedikit bangunnya gitu. Ya ada juga karena mertuanya nggak ada dijual untuk keluarga bagi-bagi sisa itu. Genap mencapai 5 juta tuh ya dasarnya nggak sekaligus, biasa naik ke 500, 500 sampai 5 juta itu pun udah banyak jual. Dulu waktu mulai ramainya itu berapa puluh rumah tuh yang langsung sekaligus banyak? Itu sekali banyak itu kurang lebih harga kisaran 8 juta. Oh, Udah mulai ramai karena itu udah dikoordinir sama Pak RW yang lama. Pak Teban, berikut kru-krunya gitu semua. Itu artinya mungkin dari pihak developer ada perjanjian kalau bisa habisin rumah ya mungkin ada sekian persennya gitu. Ternyata nggak semua warga mau 8 juta, ada yang bertahan sampai saat ini. Dari 8 juta naik 9 juta, hampir 10 juta. Nah itu mulai naiknya tuh mulai naik tuh ada 1 juta. Tapi untuk naik 2 juta jarang, nggak pernah itu. Paling 1 juta lah di mentok itu. Dulu ya, sekarang mau dibilang lumayan. Sekarang berapa nih? Sekarang itu kisaran 50 juta. Itu 50 juta per meter. 50 juta per meter. Itu dari 3,5 juta naik 4 juta, naik ke 40, 35 naik ke 40 juta. Terakhir dia naik tuh langsung karena ada yang ya mungkin saya juga sebagai pengusaha RW ada permintaan dari warga, apa saya mau sekian, tolong Pak diomongkan. Ternyata kita minta harga 50 juta, dari berapa itu banyak yang jual rumah, banyak yang jual juga tuh. Maksud saya tapi waktu 50 juta itu tinggal berapa rumah sih? 50 juta di RW 6 aja masih ada kurang lebih 35 rumah, termasuk depan ya. Termasuk ruko depan itu 35 rumah. Emang yang ruko-ruko di penjalan raya itu udah kejual semua? Belum sampai sana belum. Mereka artinya bertahan. Mereka bertahan. Minta 50 juta aja nggak mau. Mintanya berapa? Minta 70. Minta ada 70. Akhirnya ada dari 15 juta itu ada berapa rumah dijual termasuk pengurus RT. Tapi yang belum dijual sampai saat ini RT 5 rumahnya Ibu Sri. Dia minta 60, tapi belum dikabulkan sama pihak developer. Ya, dari situ kita bertahap ke rumah yang sudah dijual. Perjanjiannya kan setahun sampai 2 tahun. Ternyata emang karena emang belum mau dibangun. Setahun sampai 2 tahun masih boleh dihuni. Masih boleh dihuni. Karena emang dia belum mau membangun ya
nggak apa-apa silakan aja gitu. Iya, iya. Kalau masuk mungkin ada masalah. Artinya selama udah 30 tahunnya dari pihak developer belum ngapa-ngapain ya? Belum, Baru dibatas-batasin aja ya, dikelilingin aja ya? Ditutup pakai panel aja, panel. Artinya kan panel kan kalau dilihat jadi nggak terlalu lihat hutannya, nggak terlalu kelihatan hutannya gitu kan. Panel itu untuk ya mencegah inilah bangunan-bangunan liar bangun gitu kan gitu. Banyak tuh? Panel tuh hampir semua, jadi nggak, maksudnya begitu dibongkar banyak bangunan liar masuk nggak? Enggak, bisa, karena udah keburu panel kan? Iya. Oke. Sekarang setelah ada panel, pihak developer pun silakan aja mau nanam apa silakan. Mau bertani, yang penting jangan ada bangunan ya. Asal jangan bangunan. Asal jangan bangunan itu pun. Ada nanam terus kemudian tinggal di mana dong? Ya artinya kan dia bisa aja dibikin satu saung aja. Saung aja boleh? Saung aja cuma terpal aja, tapi kan di gunung kalau di malam gitu kan. Atau dia bolak-balik? Tapi sampai saat ini cuma kandang ayam aja ada. Oh gitu. Ada nggak yang nanam kemudian orangnya kemana sana kemari gitu? Nggak ada sama sekali, nggak dulu ada. Ada dulu. Sekarang ini artinya udah mencapai dengan harga 50, mereka bertahan, sama bertahan. Ya. Itu. Sekarang berapa nih? Sekarang tetap, apa maksudnya tinggal orang-orang tinggal berapa? Sekarang ya orang-orang lama aja boleh bilang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Boleh bilang udah kayak saya udah dijual. Cacat pusnya sudah jual, Dani sudah jual, itu ya orang lama ya maksudnya. Cuma saya bertahan sini karena saya pengurusan masih melihat masjid benar perkembangannya masjid. Kayak bertanggung jawab masalah masjid, masalah madrasah. Mungkin kalau saya udah ada perusahaan, udah di mana rapi, kita saya nggak pindah. Misalnya kita masih bertanggung jawab masalah masjid. Kita kalau mau kejadian seperti di masjid Al-Qur'an, ini kan dari di RW 6 ini ada. Sekarang sebenarnya ada berapa RW sih yang kena bongkar, kena gusur? Itu ada 3 RW 11, 6, sama 3. Berarti semuanya udah kosong terus kan? Kosong. Terus katanya RW 06 udah dihapus. RW 6 dihapus karena tapi ya, yang dua, yang 11 sama yang itu? Sama, semua dihapus. Sobat-sobat saya, Bah. Catat. Dulu mulainya dari 250.000, sekarang 50 juta per meter. Artinya Pak RW aja cuma punya tanah ya nggak sampai 50 meter, tapi dapatnya miliaran itu. Lumayan. Langsung bisa beli rumah di tempat lain dengan ya yang kondisi yang lebih bagus lah, lebih luas ya. Jadi kalau si Abah ini dulu ada orang tua ya, bukan yang si Abah. 100 meter dulu dijual pada waktu kondisinya masih 900.000 per meter. 900.000 per meter itu ya alhamdulillah sih orang tua bisa pada pergi haji juga. Tapi andai kata dijual sekarang berarti kan 100 kali 50 juta itu ya udah 5 miliar. Oke, yang kedua Pak RW, pertanyaannya itu kira-kira Duta Pertiwi bangun apa sih nantinya nih di wilayah yang seluas ini hampir 3 kali? Kemungkinan dia saya dengar mau bangun kayak di apa ya, Rukan itu Rukan MRT di depan, mau dibangun MRT dibangun mau dengan jalan tol gitu. Jadi sebenarnya pembangunan mungkin dia masih dalam bayang-bayang aja, belum pasti oleh karena setplanya itu jalan raya depan itu Gang Subur, jalan raya Hasimasari kemungkinan akan ada pembangunan MRT. Terus di bagian belakang jalan tol, akan ada jalan tol dari mana ke mana? Dari Cidang ke mana ya? Dari sana? Dari Jembatan 5. Dari apa ya? Grogol dan Mogok sampai Jembatan 5 itu. Sampai ke bukan Jembatan 5. Jembatan besi. Enggak, dari Mogok sana, dari dan Mogok sana. Oh. Sampai ke mana, ke sini. Kelapa Gading. Waduh. Kebayang kan deh yang pernah ada di Gang Subur? Tuh, nanti yang dulu pernah tinggal di Gang Subur, nanti akan ada jalan tol dari Grogol sampai ke Kelapa Gading ya sana di Pulau Gadung. Waduh. Berarti orang-orang kita ini yang udah pada bencana nggak bakalan bisa bernostalgia lagi, udah nggak ada lagi gitu. Sama dulu film Benyamin waktu dia pada nyekar di kuburan di Senayan ya kan, kayak gitu tuh kita lokalan. Ini belum ada rencana kapan mau dimulai? Belum, masih ngambang.
masih ngabang, Belum belum ada. jelas karena perubahan-perubahan rencana Iya. pemerintah. Tapi seharusnya kan biasanya kalau yang namanya developer itu kan dia udah ngelihat ke depan sekian puluh tahun ke depan itu bakal jadi apa. Iya, itu kayak di pinggir kali, sekarang jalan itu ke dalam masuk kecil 4 meter. Itu nanti bakal jalan utama. Ini kayak gak sempat tutup nanti nih. Iya, jadi perumahan orang ya, jadi perkantoran. Yang kubur nggak ada lagi nih. Ada gak kemudian Aduh, habisnya udah cerita. kemungkinan nanti dia menghadap ke sana, kemana, ke apa ya, sana ya? Pinggir kali, Utara ya? tahu. Pokoknya ke pinggir kali. Gua ke sana. Oh, apa? Kok mana tuh? Oh ini perumahan ini. Iya. Oke, perumahan ini. Mas. Karena sini kan dia bentuk ke ada MRT, nggak bisa kurang bagus. Iya, iya. Lagi sekarang jalan MRT udah baik parkir segala macam. Kemungkinan ya itu. Oke, jadi kita lihat kondisi sekarang masih belum ada perubahan apa-apa meskipun penggusuran itu sudah berjalan selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun lebih. Luar biasa Kurang lebih perencanaan jangka panjangnya ini ya. Terus kemudian Pak Nanda, kita dulu punya berapa masjid, berapa musola di wilayah kita ini? Yang ada 3 RW kita. Masjid itu ada 3 kali. Ada lagi? 3 masjid. Kan yang di wilayah dulu kan ada Al-Ikhlas, Iya, ada tiga masjid. Al-Hidayah, ada Zikrullah. Al-Hidayah. Terus musola? 4 masjid. 4 masjid lagi apa? Iya, Al-Ikhlas, Al-Hidayah, terus Al-Hudiyah, Al-Hidayah. sama yang di itu tuh kan dibongkar di Gang Jamblang itu kan masuk Oh, RW 3. Kan Musola 4 apa? masjid. Terus Musola ada sekarang musola 1, musola kurang lebih ada 5 ya, musola ada 5. tapi 1 sudah 3 masjid itu sudah terus lah sama pihak developer Digabung. digabung, Apa namanya? dibangunlah sana Nusa Mania di daerah Cibunar dibangun situ. Daerah Cibunar dibentuk masjid baru gabungan dari masjid dan musola Ya, yang udah digusur. udah digusur. Cuma tinggal 1, Al-Ikhlas. Tiga Gimana kondisi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas? Al-Ikhlas sampai saat ini kita masih bertahan karena di pihak emang sih kalau kita lihat dari wakaf tuh udah nggak ada lagi hak karena diwakafin kami. Cuman dia pesan-pesan jangan sampai keluar dari Gang Subur. Iya, iya. Nah, Tapi yang 2 masjid itu kan belum diwakaf. Apa Belum itu? ada 1 juta wakafnya. Yang 2 masjid yang itu. Oh dia udah ada. Tapi mereka mau kan? Mau. Kita doang yang nggak mau. Karena kadang najirnya udah bersedia, kita doang yang kita doang yang bersedia. Apa alasannya? Kenapa nggak bersedia? Karena kita melihat kalau kita pindah keluar dari Gang Subur, terus kan jamaah Rasulullah banyak sekali. Itu kalau Jumat aja kurang 300 orang. Ya. Jadi sobat siapa? Di depan Gang Subur ini dulunya itu adalah asrama militer. Asrama militer Yon 202 Tajimalela. Kalau masih kecil tuh. Tapi begitu kemarin dia pindah ya asrama Yon 202-nya. Terus jadi lama tuh jadi tanah kosong tuh. Tempat anak-anak main bola. Ya, ada 10 tahun lebih kali ya kosongnya itu ya. Ada. Nah, baru kemudian akhirnya dibangun menjadi pusat pertokoan ITC Roksimas. Nah, jadi para pengurus Masjid Al-Ikhlas nih yang adanya itu berdekatan dengan ITC Roksimas karena memang kita Masjid Al-Ikhlas ini adanya di daerah depan. Mikir kalau sampai digabung ke Cibunar yang jauh maka jamaah itu akan sulit ya, akan sulit Jumat mau sholat wajib yang 5 waktu. Makanya kemudian pengurus jelas deh kebetulan Pak Nanda ini kemarin adalah ketua DKM-nya ya, tapi sekarang udah regenerasi ya, udah regenerasi ke generasi muda gitu. Tapi Pak Nanda alhamdulillah ini masih bertahan di Gang Subur karena pertama masih jadi ketua RW walaupun RW kebun kosong ya, nggak ada orangnya lagi pada digusur semua. Masih ngurusin masjid. Habis masjid kalau nggak ada kita yang foto siapa lagi yang ngurusin kan? Nah, gitu. Jadi kita masih bertahan dan kita lagi negosiasi berusaha supaya masjid Al-Ikhlas itu tetap ada di wilayah Gang Subur ya, supaya jamaah dari Roksimas itu tidak sulit kalau mau sholat.
Nah, terus kemudian juga yang kita perjuangkan adalah tetap di Gang Sumur. Di mana rencana kira-kira? Di depan, Di depan sebelah di mana? hook, di Hook. sebelah gardu. Di sebelah Kita kanan. deminkan situ, sebelah gardu Gang Sumur 1. Oh, di Gang Sumber 1, sobat-sobat. Terus kemudian kalau kita lihat tadi rencana di depan ada MRT, terus MRT. kemudian di pinggir kali jadi jalan raya. Lah, masjidnya sebelah mana? Agak ke sini, MRT di depan. Kita agak ke dalam, Kita agak masuk ya. agak masuk. Di dekat wilayah Gang Sumber berapa itu? Gang Sumur 1 tapi di dalam. Oke. Dalam, karena kan di depan kan kita dari jalan raya kita ambil ke sini karena kan ada pelebaran jalan. Itu kurang lebih 4 meter diambil, kita masuk dalam. Dari sini kita posisi kita udah di belakang ruko-ruko di dalam. Oke. Di belakang ruko-ruko. Nggak ada masalah karena kita memang apa namanya nanti akan coba menghadap ke pinggir kali ya. Itu ya, itu yang kita mau seperti di situ. Kemarin Mas cuman belum ini masih belum deal lah kan. Artinya Masjid Al-Ikhlas bertahan untuk tetap ada di Gang Sumur. Kita pengen maunya di Gang Sumur 1 menghadap ke pinggir kali. Kira-kira kita memperjuangkan luasnya berapa nih? Kalau yang sekarang berapa nih? Itu sekarang 125. 125 meter tapi 3 tingkat ya? Ya, tapi kita tambah inilah, tambah madrasah kan 50 meter. Oke, kita juga punya madrasah. Jangan lupa dulu ya, sobat-sobat yang masih ingat tuh di Gang Sumur ini adalah lapangan kampus Tebeloyo. Maksudnya Tebeloyo. Itu kemudian tempat lapangan kampus ini kan ada madrasah ya. Ada satu batu pengajiannya anak-anak Gang Sumur yang dipimpin almarhum Ustaz Zainal Abidin ya. Ya. Nah, sekarang masih ada tuh bangunannya tuh. Tapi udah nggak ada orang. Udah nggak ada orang ya, nggak ada ngaji lagi di situ, jadi bangunan tempat tuh itu uji nyali di situ tuh. Termasuk uji nyali di situ. Itu berharganya berapa tuh? Itu 50 meter. 50 meter kali 50 juta, 2,5 miliar. 2,5 miliar apa namanya sobat. Jadi kalau kita gabung 2,5 miliar dengan masjid yang sekarang 125 berarti 12 berapa itu? 125 kali 5 juta. 50. Ya pokoknya kalau digabung 2,5 juta dengan itu ya cukup lah untuk bangun masjid baru. Kita nggak minta uang, kita minta dibangunin masjid lagi. Oke, jadi urusan developer. Kita tahunya kita terima kunci dari pihak developer. Yang kalau diterima kunci baru bongkar. Oke, tapi sampai sekarang masih belum ada ya? Belum ada perusahaan. Tapi mereka udah tahu maunya kita kan? Udah kita kan sempat dia mau kasih kita 260 meter. Tapi di luar. Di situ juga. Di situ juga. Jadi dia udah ajukan itu. Ya Pak, kalau saya kasih 260 meter. Terus? Ya oke, nggak apa-apa, saya minta dibangunnya kalau emang bangunannya segini, mungkin kita 3 lantai, tapi nanti ada bawah itu bakal ruang apa ya? Parkiran ya? Parkiran apa, ada parkiran, ada kantornya. mes lah, kantornya itu kan. Ya pokoknya tempat ada usaha emang juga kalau ya. bisa dibangun, kita minta dibangun bawahnya bakal gedung pertemuan, nggak masalah gitu. Artinya Iya. 2-3 itu bakal sholat gitu Iya. kan. Jadi kita bisa ada masukan gitu. Ya istilahnya tempat pertemuan mini lah gitu kan. Iya. Gak seperti yang sampai ribuan orang, kita nggak pengen ratusan bisa. tampung. Nah kita ada ruang parkir gitu, di ruang parkir motor gitu. Kalau mobil kan mungkin di luar lah, maksudnya Iya. di dalam itu aja. Yang kita pengenin sebenarnya ya ke depan ya, sebenarnya itu masjid itu ada 3 lantai, 2 lantai atas itu untuk ibadah, 1 lantai bawah itu ruang kosong yang mungkin nanti di sana akan ada sekretariat, ada kemudian juga tempat-tempat usaha ya yang kita bisa sewa-sewain. Yeah. Kan itu kan menjadi masukan ya, pemasukan buat kas masjid supaya kita tidak terlalu mengandalkan produk jamaah, tapi kita punya pemasukan sendiri hasil dari penyewaan ruang-ruang itu. Itu sebenarnya ideal banget ya ke depannya. Tapi kita belum tahu nih pemirsa, sobat-sobat siapa belum tahu sampai di mana pada perkembangan lebih lanjut dari dari perhubungan kita dengan mudah-mudahan yang kita bantu doa ya. Ya kadang-kadang suka mikirnya begini, kita ini kan pengurus-pengurus di sana ya udah makin tua ya. Takutnya generasi muda tidak tahu persis sejarahnya masjid-masjid kita, tidak tahu juga bagaimana kondisi setelah digusur, dan akhirnya masjid itu nggak ada lagi yang nanganin ya. Nah itu terus terang aja menjadi suatu kekhawatiran. Makanya kita nih
semua ya, anak-anak, teman-teman di Gang Subur, kita minta doa deh, mudah-mudahan semuanya yang kita inginkan itu bisa terwujud. Semumpung kita nih yang tua-tua nih masih bisa aktif ya, takutnya udah keburu nggak ada lagi, itu masih belum selesai ya. Mudah-mudahan ya, makanya dibuatnya acara ini ya supaya minta doa deh buat teman-teman sekalian. Ya, kita juga ikuti prosedur. Sekarang itu kan ada pembuatan, kan kita nggak punya EMB. Alhamdulillah ada pembuatan EMB gratis dari BNI dengan macam Indonesia. Tidak ajukan EMB, alhamdulillah susah jadi dapat EMB-nya. Artinya kalau misalnya pihak duta seperti nggak mau mengadakan ruslah, kita bangun yang ada kan? Kita tetap bangun yang ada. Kita kalau yang nggak mau, tetap yang ada aja udah kita perbaiki gitu, kita bangun. Gitu. Tapi itu cuma 125 juga tingkat ya. Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting ada masjidnya, yang penting nggak hilang lah itu aja. Oke. Masalah jembatan Rubet ya mungkin kita bisa pakai jalan gimana gitu kan, kalau kita bisa jalan. Ya sebenarnya letaknya juga agak menyulitkan sih bagi pihak developer ya. Karena nanti di jempil, ya kan agak mengganggu dari sisi finansial. Tapi ya kalau memang takdirnya begitu sih ya, ngapain lagi, wong kita sudah berusaha untuk berjuang supaya ada ruslah kok. Dulu pernah ada tuh waktu satu pertemuan ya, karena masih ingat kan di depan itu ya kita ngomong, terus kemudian pihak developer bilang bapak-bapak ini memaksakan kehendak supaya ruslah, nggak mau dijual aja. Ya kita bilang itu masjid kan amanat orang, artinya itu merupakan satu wakaf, masa dijual? Nggak bisa jual. Ya, nanti jadi kacau dong, kita juga jadi kemakan duit haram. Di samping itu juga kita mau ada berprinsip ya, seperti Pak Nanda bilang tadi, kita nggak mau terima uang, mau terima masjid baru. Dan kita lahir di sini kok, kita lahir di sini, gede di sini, mereka yang tiba-tiba masuk, kita semua digusur, terus kemudian kita yang dibilang memaksakan kehendaknya, nggak lucu aja omongan seperti itu ya. Jadi intinya kita masih berproses, mudah-mudahan semuanya berakhir. Bagaimana Nanda, kita mungkin nggak perlu terlalu panjang karena nanti akan ada. Ada pesan apa yang mau disampaikan kepada semua anak-anak Gang Subur yang sudah besar? Gimana? Jadi kepada semua anak Gang Subur, saya harapkan jangan sampai lupa dengan kampung halaman kita yang dulu pernah kita dibesarkan, dilahirkan dan besar di sini. Dan saya juga mohon doanya supaya apa yang saya ceritakan seperti untuk masjid, doanya supaya tercapai yang saya inginkan tuh, juga mudah masjid dipindah jadi bisa lebih megah lagi. Jangan sampai keluar lebih dahulu, itu aja. Oke, itu doa kita bersama. Karena apa? Pikiran kita cuma satu, jangan sampai jamaah kita yang ada di Roksimas dan kemudian nanti akan ada perumahan baru, kan pasti banyak tuh muslimnya tuh. Dan pada akhirnya sholatnya itu di emper ya. Sholatnya di emper atau di basement atau tempat parkir, itu yang kita hindari. Oke, sobat-sobat siapa? Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah, bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan Abah dan Pak Nanda yang kelihatan aja tuh udah makin sepuh ya, udah makin tua, ya udah bu. Sebenarnya Abah rambutnya masih hitam, Pak Nanda udah putih semua. Mudah-mudahan semua tetap. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Insya Allah nanti akan kita kupas lagi dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu rumah Abah waktu masih kecil. Ini jalan menuju SD Subur. Gedungnya sudah tidak ada lagi. Ini madrasah tempat anak-anak ngaji dekat lapangan bulu tangkis. Ini Masjid Al-Ikhlas yang masih kokoh, masih berdiri tegak, masih ramai. Ini tempat duduk di Gang Subur 1. Ini Pok Yayah yang juga masih betah di Gang Subur. Dan ini adalah wilayah ujung Gang Subur 1 dekat pinggir kali. Disinilah akan dibangun masjid baru, rencananya nanti ruslah dengan pihak pengembang. Mohon doa restu teman-teman, mudah-mudahan
rencana ini bisa berhasil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.